Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi, semester 4 malam. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Artificial Intelligence dengan tema manfaat dan kontroversi penggunaan Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ahmad Rafiq. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Penggunaan Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan, antara manfaat dan kontroversinya. A. Latar belakang. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu jenis dari bentuk teknologi yang berkembang dengan sangat pesat. Melalui fitur andalannya yaitu internet, saat ini teknologi komunikasi dan informasi telah transformasi menjadi salah satu jenis teknologi yang menduduki peringkat teratas, baik dari sisi positif, negatif, hingga penggunaannya. Salah satu bagian dari teknologi yang berkembang pesat saat ini yaitu teknologi yang dikenal dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kini tengah dikembangkan besar-besaran sehingga teknologi ini akan meniru bahkan mengambil alih pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Beberapa perusahaan teknologi telah menerapkan AI, diantaranya Amazon, Facebook, Microsoft, hingga Google. Teknologi AI telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Paling dekat adalah di ponsel. Terdapat berbagai macam peran AI dalam perangkat seluler yang mudah dibawa kemana saja. Teknologi AI merambah ke semua aspek kehidupan manusia, termasuk juga ke dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh diperkenalkannya teknologi baru yang berbasis AI, dan itulah faktanya. Akan tetapi, apakah pengaruh tersebut akan selalu berdampak positif terhadap dunia pendidikan? Sulit untuk mengatakan apakah perubahan itu benar-benar akan mendorong ke arah evolusi positif masyarakat kita secara khusus dalam dunia pendidikan. Pendidikan secara umum memiliki dampak luar biasa pada seluruh masyarakat kita dan merupakan salah satu landasan evolusi manusia. B. Dasar teori. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin, dalam hal ini yaitu komputer, dapat melakukan pekerjaan manusia seperti manusia melakukan pekerjaan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan melakukan pekerjaan jauh lebih baik daripada yang biasa dilakukan oleh manusia. Menurut John McCarthy dalam Daria 2080, AI adalah hasil dari proses untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia dengan cerdas. Cerdas berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran, bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan dengan moral yang baik. Istilah AI pertama kali diusulkan oleh John McCarthy pada tahun 1956. Pada waktu itu, John McCarthy menyelenggarakan sebuah konferensi untuk menarik bakat dan keahlian orang lain yang tertarik pada isu tentang kecerdasan buatan. AI bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku cerdas. AI adalah ilmu dan teknik dalam membuat mesin yang cerdas, secara khusus program komputer yang cerdas. AI berkaitan dengan upaya menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia. Tetapi AI tidak hanya membatasi diri pada metode yang dapat diamati secara biologis. AI didefinisikan sebagai kecerdasan identitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. C. Analisis kasus. Apakah kehadiran AI dalam dunia pendidikan akan berdampak positif?
Atau secara lebih ekstrim, apakah kehadiran AI dapat membantu peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan? Mungkinkah kehadiran AI dapat menggantikan peran pendidikan dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik? Terlepas apakah hasil akan baik atau buruk, AI dalam pendidikan akan booming. Menurut laporan terbaru, pertumbuhan sektor ini telah diprediksi pada 47,5% hingga 2020 di pasar Amerika Serikat saja. Pembelajaran mesin telah ditambahkan oleh beberapa raksasa teknologi terbesar dalam alat yang digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan tugas mereka. Sebagai contoh, aplikasi Google G Suite for Education menggunakan pemrosesan algoritma sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran elektronik atau electronic learning atau e-learning juga merupakan cara terbaru dalam metode pembelajaran yang menggunakan metode internet, intranet atau media komputer jaringan lain. E-learning dalam definisi sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dari konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan teknologi AI. Dengan e-learning, kita dapat mengakses pembelajaran di mana saja tanpa harus menyimak ucapan dari seorang pengajar secara langsung, dan tentu saja sangat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk sebuah program pendidikan. Bentuk implementasi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI yang saat ini sudah populer yaitu aplikasi pembelajaran online Quiver. Sistem AI yang Quiver digunakan akan membaca sejauh pengguna memahami materi dari soal yang berhasil mereka jawab. Selanjutnya, AI akan mengarahkan pengguna untuk melanjutkan pembelajaran ke materi-materi yang belum dipahami. Teknologi AI digunakan untuk mengumpulkan data daripada pengguna Quiver, yakni data berupa soal-soal apa yang dijawab benar dan dijawab salah oleh seorang pengguna. AI juga akan mengarahkan pengguna ke soal yang belum dipahami. AI juga akan mengarahkan pengguna ke materi-materi lanjutan dari soal yang sudah mampu dijawab dengan benar oleh pengguna. Dengan kata lain, AI membuat pengalaman proses belajar di Quiver menjadi sangat personal, sesuai dengan kebutuhan setiap anak, dan berbagai kebutuhan personal itu ditangani oleh AI sekaligus dengan real time. Salah satu manfaat AI yang paling jelas adalah kemampuan untuk mengotomatiskan operasi, mempercepat banyak tugas di administrasi dan organisasi, memeriksa pekerjaan rumah, menilai kertas, melihat catatan penyakit dan lembar absen, dan menyiapkan kartu laporan hanyalah beberapa contoh tugas di mana pendidik menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Tugas yang dapat dilakukan AI dengan hampir tanpa kesalahan hanya dalam beberapa menit. Berikut hal-hal yang bisa AI lakukan di bidang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang lebih cerdas. Pembelajaran dalam sistem AI merupakan pembelajaran yang dipersonalisasi sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran AI dalam sistem individual ini menunjukkan bahwa AI dapat membantu dan meningkatkan fokus siswa. Hal ini disebabkan karena AI memiliki kemampuan untuk mengajar siswa secara individu dan mengenali area yang dibutuhkan untuk menemukan cara pengajaran yang tepat pada siswa melalui kecerdasan buatan tersebut. Misalnya, jika teknologi ini tahu kamu tertarik dengan pada objek tertentu seperti buah mangga, maka itu yang akan digunakan sebagai analog atau contoh untuk memahami materi pelajaran. Hal ini sering ditemukan dalam ADS di media sosial, Facebook, Instagram, atau di Netflix. Yang kedua, identifikasi bila siswa tak mengerti. Kecerdasan AI bisa mengidentifikasi konsep seperti apa yang tidak dipahami oleh siswa, sehingga nantinya AI bisa melakukan penyesuaian untuk menemukan cara baru dalam membantu pembelajaran siswa. Blackboard, salah satu alat di bidang pendidikan ini, banyak digunakan perguruan tinggi. Sebuah plafon pembelajaran online ini digunakan para pendidik untuk
merilis catatan, pekerjaan rumah, kuis, dan tes, dan memungkinkan siswa mengajukan pertanyaan dan tugas untuk penilaian. Alat ini juga bisa mengidentifikasi alasan di balik ketidakpahaman siswa. 3. Menilai tugas. Manfaat lain dari program AI yaitu menilai kedua pilihan ganda dan pertanyaan dengan jawaban singkat. Bahkan AI juga bisa menilai suatu jawaban dari pertanyaan esai. Oleh sebab itu, para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu mengerjakan tugas menilai setiap jam karena guru dapat lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan interaksi satu lawan satu saja. Siswa juga mendapat hasil nilai langsung melalui AI. Siswa tak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan nilai mereka. Siswa juga akan menuai keuntungan dari guru yang memiliki waktu tambahan untuk proses pembelajaran dan mengajar. Namun, di balik itu, AI memang memberikan kemudahan kepada manusia apabila keberadaannya dimaksimalkan untuk hal-hal positif. Apabila disalahgunakan, AI dapat menjadi pisau bermata dua yang dapat merugikan kehidupan penciptaannya, yaitu manusia. Masuk AI dalam hampir begitu banyak aspek kehidupan manusia mengindikasikan bahwa penerapan AI untuk keperluan orang banyak haruslah dipertimbangkan secara ketat, akurat, dan teliti, karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kehadiran AI dalam dunia pendidikan pun tak luput dari kontroversi, mulai dari persoalan kelengkapan sarana dan prasarana, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kesiapan sumber daya alam, dukungan lingkungan masyarakat sosial, kesiapan peserta didik, dan masih banyak hal lain. Termasuk diantaranya kekhawatiran jika teknologi AI mampu menggeser efisiensi pendidik sebagai pengajar utama. Walau ada tanggapan bahwa teknologi AI tidak menggantikan posisi guru, karena teknologi AI tidak memiliki emosi, kepekaan, dan kreativitas. Namun sering dengan perubahan zaman tidak tertutup kemungkinan peserta didik di kelas akan lebih menyukai belajar dengan menggunakan teknologi AI daripada diajar oleh seorang pendidik. Jadi dari kesimpulan seluruhnya dari pembahasan di atas, segala sesuatu tentang AI dan pendidik tampak luar biasa. Akan tetapi dalam implementasi di dunia nyata tentu tidak pernah sesederhana itu. Untuk mencapai hasil yang dirancang untuk itu, AI membutuhkan suatu hal di atas segalanya. Data-data harus dimasukkan ke dalam algoritma sehingga AI dapat belajar tentang lingkungan dan mampu memprediksi apa yang dibutuhkan, mana yang merupakan hasil baik dan buruk. Hal ini menunjukkan bahwa agar AI sungguh-sungguh mampu berfungsi optimal, maka harus didukung dengan data yang valid, dan data yang valid harus sungguh-sungguh disediakan oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini penting karena jika seluruh kumpulan data tentang pembelajaran siswa yang digunakan tidak dapat diandalkan, maka teknologi AI pun sepenuhnya menjadi tidak berharga. Teknologi AI juga dapat merangsang kecanduan teknologi dan semakin membuat generasi masa depan kita sangat tergantung pada semua jenis perangkat jika paparannya dimulai sejak masa kanak-kanak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran AI juga turut membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang ada di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sungguh pertimbangan yang matang dan tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam memutuskan sejauh mana kita membiarkan teknologi AI masuk dalam setiap aspek kehidupan manusia dewasa ini. Sedangkan saran, topik tentang kehadiran AI dalam aspek kehidupan manusia memang merupakan topik menarik untuk dibahas. Selain karena kehadirannya yang sangat spektakuler dalam membantu kehidupan manusia, AI juga dapat datang dengan membawa persoalan seperti yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya. Diperlukan manajemen tersendiri alam pengelolaannya pendidikan, karena kehadiran AI tidak sekedar menjadi pelengkap tapi membutuhkan perencanaan yang khusus dan menyangkut berbagai hal seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, kurikulum, pembiayaan, dan lain sebagainya. Walau demikian, segala keuntungan serta persoalan tersebut masih berupa opini
dan diperlu dikaji lebih mendalam melalui penelitian konkret dan spesifik di sekitar implementasi teknologi AI dalam dunia pendidikan. Dengan demikian diharapkan kita dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang sejauh mana kehadiran teknologi AI sungguh membawa dampak positif ataupun dampak negatif terkait dalam implementasinya di dunia pendidikan. Penerapan artificial intelligence harus mempertimbangkan nilai aksesiologi, epistemolog, dan ontologi dalam sudut pandangan filsafat ilmu. Hal ini disebabkan karena suatu ilmu haruslah bermanfaat bagi keselamatan umat, terutama untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Oleh sebab itu diharapkan peneliti akan memberikan dampak baik terhadap pemanfaatan teknologi AI di masa mendatang.